Saya mau tanya jujur ya, Anda pernah nggak ketemu orang yang ngaku Jawa, bahkan bangga banget jadi orang Jawa, tapi sikapnya kok kasar, omongannya nyelekit, nggak punya unggah-ungguh, dan malah merusak alam seenaknya. Lalu kita jadi mikir, ini beneran orang Jawa atau cuma Jawa dari nama doang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam ulas asih. Salam rahayu. Saya tumbuh besar dalam keluarga Jawa. Dari kecil saya sudah akrab dengan kata-kata seperti tepas lira, andap asor, mikul dur, mendem jero, ojo dumeh. Kata-kata itu bukan sekadar petuah, tapi jadi pondasi bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai manusia, khususnya sebagai orang Jawa. Tapi seiring saya makin dewasa, saya mulai sering lihat hal yang bikin hati saya bertanya-tanya. Saya lihat orang yang ngaku Jawa tapi mulutnya sering menyakiti orang lain. Saya lihat orang yang lahir di tanah Jawa tapi kelakuannya buang sampah sembarangan, nebang pohon tanpa rasa bersalah, bahkan merusak hutan demi uang. Saya juga lihat orang yang bangga bisa bahasa Jawa halus, tapi hatinya kasar, suka menipu, dan penuh aji mumpung. Lalu saya bertanya dalam hati, jadi siapa sih orang Jawa itu? Apa cukup hanya karena kita lahir di Jawa atau ada sesuatu yang lebih dalam? Dari sini saya mulai menggali kembali apa yang sebenarnya dimaksud dengan wong Jowo dalam filsafat dan pitutur leluhur kita. Dan ternyata orang Jawa itu bukan identitas lahir, tapi laku hidup. Dalam ajaran leluhur dikenal istilah wong Jowo ilang Jawane, orang Jawa yang sudah kehilangan kejawaannya. Kalimat ini bukan hinaan, tapi peringatan. Artinya kita bisa saja masih memakai nama Jawa, berKTP Jawa, makan pecel dan tempe. Tapi kalau cara hidup kita sudah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai subasita, unggah-ungguh, dan ngemong rasa, maka kita sudah hilang Jawani. Dan lebih sedihnya lagi, kadang justru orang yang bukan lahir dari suku Jawa, tapi menjalani hidup penuh welas asih, menjaga sopan santun, tidak merusak alam, hidup sederhana tanpa menyakiti, justru mereka yang lebih pantas disebut wong Jowo sejati. Karena Jawa itu bukan urusan darah, tapi urusan rasa, budi, dan kesadaran. Kalau saya boleh membagi, di zaman sekarang ini, khususnya di tengah perubahan moral dan budaya, orang Jawa itu bisa dikelompokkan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah wong Jowo sejati, yaitu mereka yang tetap memegang nilai-nilai luhur Jawa, apapun situasi zaman. Ciri-cirinya tutur kata lembut, tidak menyakiti hati, menjaga hubungan dengan sesama, tepas lira, merawat alam seperti merawat ibu sendiri, tidak serakah, tahu kapan cukup, mau menunduk walau punya ilmu. Orang-orang seperti ini mungkin tidak viral, mereka tidak bersuara lantang, tapi mereka jadi penopang harmoni lingkungan. Mereka seperti akar, tidak kelihatan tapi menopang pohon kehidupan. Yang kedua adalah wong Jawa ananging ilang Jawane, yaitu mereka yang secara lahir orang Jawa, tapi kelakuan dan sikap batinnya sudah jauh dari nilai-nilai luhur. Biasanya suka menyakiti dengan kata-kata, angkuh, merasa paling benar sendiri, serakah dalam urusan harta dan kekuasaan, merusak alam tanpa peduli akibat, tidak peduli pada sesama, bahkan pada orang tuanya sendiri. Mereka mungkin pintar bicara halus, bisa membungkuk dalam protokoler, tapi batinnya kering, tidak ada welas asih. Hidup hanya mengejar jabatan dan gengsi. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena di zaman sekarang banyak orang salah sangka. Mereka pikir kalau ada satu orang Jawa bersikap buruk, berarti semua orang Jawa begitu. Atau sebaliknya, ada orang Jawa yang merasa dirinya paling benar hanya karena keturunan atau gelar trah. Padahal, filsafat Jawa justru mengajarkan kerendahan hati dan pengakuan diri. Kita harus bisa ngaca, bercermin. Apakah saya masih menjaga laku Jawa? Atau jangan-jangan saya hanya bangga pada kulit luarnya saja? Salah satu nilai paling luhur dalam filsafat Jawa yang sering dilupakan zaman sekarang adalah urip kudu selaras karo alam.
Hidup harus selaras dengan alam. Leluhur kita percaya bahwa alam bukan benda mati yang bisa dieksploitasi seenaknya. Alam adalah ibu yang memberi makan dan di mana kita tinggal menumpang. Ketika alam dirusak dengan sesuka hati, maka itu akan menjadi bencana buat kita juga. Alam itu hidup, punya ruh, punya daya, bahkan bisa ngedem berkah atau ngundang kutukan, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Dan disinilah perbedaan paling mencolok antara wong Jawa sejati dan wong Jawa ilang Jawani. Saya masih ingat, simbah saya dulu selalu bilang yen nyekel godhong nganggo ati. Kalau menyentuh daun, pakailah rasa. Itu bukan kalimat puitis kosong. Itu adalah ajaran tentang ngemong alam, bahwa bahkan daun pun punya rasa. Jangan sembarangan menebas rumput. Jangan seenaknya menebang pohon tanpa alasan. Kalau terpaksa harus menebang, tanamlah penggantinya. Sampaikan permisi pada pohon itu. Ajak bicara, karena itu bentuk dari ngurmati. Mungkin Anda menganggap itu berlebihan, tapi bagi wong Jawa sejati, alam bukan alat, tapi kerabat. Air, batu, pohon, tanah, semua dianggap bagian dari keluarga yang harus dijaga. Contohnya petani tradisional yang tidak pernah mencemari sungai dengan pestisida berat. Penambang pasir lokal yang hanya mengambil seperlunya tanpa merusak struktur sungai. Warga desa yang menanam pohon bambu di tebing agar tanah tak longsor. Semua dilakukan bukan karena ada peraturan pemerintah, tapi karena ada kesadaran batin. Kalau kita menyakiti alam, cepat atau lambat, kita yang akan menerima akibatnya. Sekarang coba lihat di sekitar kita. Ada tambang-tambang batu bara yang menganga di sekitar kampung. Lubang besar dibiarkan begitu saja. Sungai keruh, udara penuh debu. Orang-orang sekitar kehilangan akses air bersih. Anak-anak sakit pernapasan. Lalu yang lebih miris, kadang pelakunya orang Jawa sendiri. Lahir dan besar di tanah Jawa, tapi matanya hanya melihat angka, rasanya mati. Tidak ada welas asih, tidak ada rasa bersalah. Saya pernah bicara dengan seorang ibu dari Kalimantan yang berkata begini, ironis Mbak, yang merusak tanah kami kadang orang Jawa juga. Datang membawa bahasa halus, tapi tindakannya lebih kasar dari binatang. Dan jujur saja saya tidak bisa membantah karena faktanya banyak di antara kita yang sudah melupakan ajaran luhur. Padahal dulu sebelum ada undang-undang lingkungan, sebelum ada istilah ekowisata, orang Jawa udah lebih dulu hidup ramah terhadap bumi. Dalam filsafat Jawa, alam disebut sebagai guru sejati. Karena dari alam manusia bisa belajar kesabaran dari proses menanam, keikhlasan dari hujan yang turun tanpa pilih-pilih, keseimbangan dari cara gunung, sungai, dan angin menjaga siklusnya. Dan jika manusia merusak alam, maka ia sedang melawan guru. Bahkan lebih parah, sedang merusak dirinya sendiri. Karena itu orang Jawa sejati akan selalu merasa berdosa jika buang sampah sembarangan. Akan merasa malu jika membakar hutan demi lahan. Akan merasa kualat jika merusak gunung untuk kekayaan pribadi. Saya nggak munafik, kita semua termasuk saya pernah hilaf. Pernah beli produk yang tidak ramah lingkungan, pernah buang plastik sembarangan, pernah cuek saat melihat penebangan liar. Tapi setelah saya memahami kembali ajaran luhur, saya sadar kalau saya terus ikut-ikutan merusak, maka saya bukan lagi bagian dari budaya Jawa. Saya cuma jadi pengekor zaman yang kehilangan akar. Maka saya mulai belajar kembali, nanam pohon di halaman, mengurangi plastik, mengajarkan ke anak-anak bahwa sungai itu bukan tempat sampah. Saya tahu, ini langkah kecil, tapi semua perubahan besar dimulai dari kesadaran pribadi. Jadi sekali lagi saya tanya, apakah orang Jawa itu hanya karena lahir di Jawa? Apakah cukup hanya bisa bahasa krama tapi tanganmu tegam merusak tanah tempat kamu berpijak? Tidak. Orang Jawa sejati adalah mereka yang menjaga rasa dan menjaga bumi. Mereka yang tahu bahwa hidup ini bukan tentang menumpuk sebanyak-banyaknya, tapi menjaga seimbang sebaik-baiknya. Kalau saya boleh jujur, belakangan ini saya sering sedih. Bukan hanya karena banyak orang lupa budaya leluhurnya, tapi karena banyak juga yang memakai nama Jawa,
bahkan memakai identitas budaya Jawa, tapi kelakuannya justru menodai ajaran leluhur sendiri. Leluhur Jawa tidak mewariskan kebencian, mereka mewariskan welas asih. Tidak mewariskan keserakahan, tapi kebijaksanaan. Tidak mengajarkan kita untuk menaklukkan, tapi untuk menyelaraskan. Tapi sekarang kita lihat banyak yang justru bangga menjadi kasar, merasa jujur itu norak, merasa tepas lira itu lemah, dan merasa unggah-ungguh itu tidak cocok di zaman modern. Padahal justru itu yang membuat kita manusia, dan justru itu yang membuat kita Jawa. Jadi siapa orang Jawa sejati? Saya pribadi menyimpulkan seperti ini. Orang Jawa sejati bukan ditentukan dari tempat lahirnya, bahasa yang dipakai sehari-hari, atau dari silsilah nama leluhur, tapi dari laku hidupnya, yaitu apakah dia menjunjung sopan santun dan tidak menyakiti orang lain. Apakah dia menjaga hubungan baik dengan tetangga, dengan alam, dan dengan dirinya sendiri. Apakah dia hidup dengan rasa cukup, turnosoko, dan tidak tamak. Apakah dia merasa malu jika menyakiti dan bangga jika bisa memberi manfaat. Kalau iya, meskipun dia bukan keturunan Jawa, dia bisa disebut sebagai wong Jawa sejati. Sebaliknya, kalau dia kasar, sombong, serakah, dan merusak alam demi kepentingan sendiri, walaupun namanya Sarjono atau Wibowo, ya maaf, dia cuma Jawa dari nama. Saya paham zaman sekarang sudah berubah. Teknologi maju, dunia bergerak cepat. Tapi justru karena itulah kita butuh pegangan. Dan filsafat Jawa bukan sekedar adat kampung yang ketinggalan zaman. Filsafat Jawa adalah sistem etika batin yang halus, dalam, dan sangat manusiawi. Kalau semua orang di dunia ini bisa menerapkan tepos liro, tenggang rasa, ngomong rosok, mengasuh rasa, andap asor, rendah hati, plus asih cinta kasih, maka dunia ini tidak akan seburuk sekarang. Bahkan orang Jawa dahulu sudah memperingatkan, yen uripmu ngoyak kuwasa lan bondo, bakal ilang kawruh lan rasa. Kalau hidup hanya mengejar kuasa dan harta, maka akan hilang ilmu dan rasa. Saya sadar bahwa saya bukan orang yang sempurna. Saya juga masih belajar menjaga rasa, menjaga kata-kata, dan menjaga alam. Tapi paling tidak, saya ingin terus eling lan waspodo. Ingat siapa saya dan waspada, jangan sampai saya ikut-ikutan kehilangan arah. Dan saya ingin mengajak Anda, khususnya yang lahir dan besar sebagai orang Jawa, ayo kita ngaca. Sudahkah kita menjadi cerminan dari ajaran leluhur kita? Ataukah kita malah jadi contoh buruk yang memalukan budaya kita sendiri? Untuk Anda yang bukan orang Jawa, mungkin Anda bukan dari suku Jawa. Tapi kalau Anda hidup dengan tepas liro, tidak suka menyakiti, mencintai alam, dan hidup penuh rasa welas asih, maka Anda sudah menjadi bagian dari ajaran Jawa sejati. Karena yang diwariskan oleh leluhur Jawa itu bukan etnis, tapi laku hidup yang bijak. Jadi, kalau hari ini Anda merasa sedih karena melihat banyak orang kehilangan adab, kehilangan sopan santun, kehilangan rasa malu, jangan ikut-ikutan. Jadilah pelita di tengah gelap, jadilah wong Jawa sejati meskipun Anda bukan dari Jawa sekalipun. Dan saya tutup dengan satu kalimat reflektif. Orang Jawa sejati bukan dilihat dari darahnya, tapi dari rasanya. Bukan dari bahasanya, tapi dari laku hidupnya. Bukan dari silsilahnya, tapi dari bagaimana ia menjaga sesama dan menjaga alam. Kalau Anda setuju dengan narasi ini, silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah bertemu orang yang hanya dalam nama? Atau Anda kenal sosok yang bukan Jawa, tapi justru lebih Jawa dalam laku? Jangan lupa like, share ke teman-teman Anda yang peduli pada budaya dan lingkungan, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa neng channel Hendri Kimyong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa, langsung wae nek channel YouTube Hendri Kimyong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.